Oke, selamat malam semuanya. Hari ini lumayan ramai dan beragam gitu ya. Kita kedatangan teman-teman baru. Congrats semuanya buat yang baru baptis, buat yang baru naik kelas gitu. Senang banget akhirnya kita banyak cowoknya nih gitu ya. Biasanya mesti dicari dulu nih gitu kalau nggak Kaniko, Koyo gitu, Henok gitu ya. Kita rame sekarang. Semoga nanti ke depan ini makin banyak yang join, jadi nanti kita sharing-nya lebih rame gitu. Untuk memulai konsel kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu King of Kings.
kesempatan pada malam hari ini. Kami, anak-anak Fitri kami Pengharapan, bisa kembali berkumpul untuk mendengar firman dan juga sharing atas kebajikan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini, Tuhan. Dan yang memberkati setiap internet yang ada di rumah kami masing-masing, agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berkati teman-teman kami yang belum join, kemudian masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka. Berkati hamba-Mu yang akan pelayanan hari ini, Tuhan, agar semuanya dapat fokus pada bagaimana memuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, kita akan nyanyiin satu lagu. Ini lagu sebenarnya lumayan lama, cuman aku gak ingat apakah ini pernah dinyanyiin di sini gitu ya. Tapi lagunya gampang kok, lagunya asik gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng juga ya. Oke, kita akan nyanyiin lagu Kembali. Teman-teman, apakah ada yang mau sharing hari ini atau mau nanti pas setelah Kaniko sharing ya? Ada yang mau? Muka-mukanya sih kayaknya banyak berkat sih minggu ini. Oke, ini kayaknya masih harus dipanasin dulu ya nanti ya. Jadi kita sharingnya harus sharing ya, tapi ya nanti ya semuanya satu-satu nih setelah Kaniko ya. Oke. Sebelum kita dengerin sharing Kaniko, kita mau angkat satu lagu pujian. Kita akan angkat lagu Still.
silakan, Niko. Oke, thank you Ibel. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan bahwa di dalam hidup kami, kasih dan setia Tuhan selalu melingkupi diri kami. Tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami sendirian. Kami anak-anak Tuhan selalu berada di bawah naungan sayap kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, ingatkanlah kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang berdaulat, punya Allah yang mengasihi kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, shalom teman-teman semua. Halo. Halo. Bersyukur ya setelah kita ketambahan teman-teman baru, jadi makin banyak, suasananya tuh makin riang gitu ya. Jadi makin seneng kalau ikut komsel sekarang tuh langsung ceria gitu kayaknya bawaannya. Oke, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu topik, satu tema, bahasa Inggris ya teman-teman. Ngomongnya susah, self pity ya gitu ya. Atau bahasa Indonesianya tuh mengasihani diri sendiri. Nah, itu Harrison ejaan yang baik dan benar. Maafkan Kak Niko kalau misalnya banyak kata-kata yang keserimpet karena nanti banyak pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi mohon dimaklumi karena ini memang sejatinya atau alaminya lidahnya ini lidah orang Jawa gitu ya. Jawa campuran Madura, campuran bahasa Indonesia. Jadi kalau suruh ngomong pakai bahasa Inggris kadang tuh sering keserimpet-serimpet. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang enak didengar, apalagi buat teman-teman yang pintar bahasa Inggris tolong dimaklumi ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang self-pity gitu ya, atau mengasihani diri sendiri. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang udah tahu, ada yang sudah akrab dengan satu term ini ya, dengan satu topik ini, tapi ada beberapa dari kita yang mungkin belum tahu juga, belum paham apa itu self-pity. Nah, aku coba cari dari Google gitu ya, paling gampang sekarang cari di Google, apa pengertian dari self-pity ini. Nah, dari Google yang terjemahan yang pertama adalah excessive self-absorbed unhappiness over one's own troubles gitu ya. Nah, selanjutnya dari Merriam-Webster, dari Kamus Inggris Merriam-Webster, self-pity itu dikatakan dengan demikian, especially a self-indulgent dwelling on one's own sorrows or misfortunes. Apa artinya? Bahasa Indonesianya sederhananya seperti ini, teman-teman. Jadi self-pity itu apa? Emosi yang diarahkan kepada orang lain dengan tujuan menarik perhatian, empati, atau bantuan. Dan sebuah emosi di mana subjek atau diri kita ya, kalau misalnya kita mengalami hal ini, merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Nah, ini satu hal yang sebetulnya sering kita alami, cuman karena mungkin ini satu kata-kata yang jarang kita pakai, jarang kita dengarkan, karena dari bahasa Inggris gitu ya. Waktu kita dengar pertama ini bingung, apa sih? Tapi ini sebenarnya satu hal yang seringkali kita alami, seringkali kita rasakan, dan bahkan seringkali kita lakukan. Nah, biasanya bagi mereka yang mengalami self-pity ini atau mengasihani diri sendiri, akan mengharapkan simpati berlebihan. Sehingga seringkali orang-orang yang merasakan hal ini bersikap dramatis dan merasa dirinya tuh yang paling sedih, dirinya merasa paling malang, merasa paling susah begitu ya. Dan seringkali perasaan mengasihani diri sendiri ini membuat berbagai masalah di dalam diri kita kalau kita mengalaminya gak dapat terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya permasalahan ini berakar karena kita melihat keadaan yang kita alami dari perspektif yang negatif, dan kita seakan-akan nggak mempunyai harapan. Sehingga memang secara alami ya teman-teman, secara alami, ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami penderitaan, penolakan, nah manusia cenderung mencari perlindungan dengan membuat dirinya itu sebagai korban. Sehingga merasa bahwa kita ini layak dikasihani, kita ini layak untuk ditolong. Nah, itulah yang namanya self-pity atau mengasihani diri sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung, aku akan tunjukkan satu cuplikan video. Nah, teman-teman bisa lihat, ini salah satu contoh keadaan di mana seorang anak kecil mengalami self-pity gitu ya. Aku coba share screen, semoga suaranya kedengeran.
오, 친구랑 숙소에 좀 어색할 수 있죠. 처음이니까. 너 연우의 이런 모습 처음 봤어요. 숙소가 어딘데? 숙소가 어딘데? 숙소 일로 와봐. 숙소 일로 와봐. 자연스럽게. 진짜 여기야. 나도 먼저 윌리엄이 한번에 친구들이 아직 다 썰어. 형님들하고 같이 놀았잖아. 그래서 친해진 거야. 근데 승재랑 같이 그러니까 좀 친해지려면 아빠가 이해할 수 있는 Oke, suaranya kedengeran tadi ya teman-teman? kedengaran tapi kresek-kresek. Oh, kresek-kresek ya. Oke, oke. Tapi kelihatan subtitlenya yang penting ya, karena bahasanya bahasa Korea, jadi kemungkinan besar kita nggak ngerti juga gitu. Nah, tadi itu satu contoh nyata gitu ya, seorang anak kecil yang merasa self-pity ini. Jadi, ceritanya apa? Si anak tadi itu yang namanya Yeonwoo, dia tuh awalnya banyak main sama anak-anak kecil lainnya karena dia paling tua. Nah, tapi ketika datang ada dua anak kecil lain yang seumuran sama dia, lah anak-anak yang lain ini malah sibuk bermain sama dua anak yang baru tadi dan si Yeonwoo ini ditinggal sendirian. Nah, ketika menghadapi seperti itu, sebetulnya kan bisa si Yeonwoo ini ngajak teman-teman yang lainnya tuh main sama dia. Tapi yang dia lakukan adalah dia menyendiri, murung gitu ya. Terus kayak sedih sendiri. Nah, itu adalah self-pity. Nah, seringkali kita juga mengalami seperti itu. Mungkin kalau waktu kecil, teman-teman mungkin sempat ada ingat gitu ya pengalaman waktu kecil. Misalnya, waktu kecil kita ngajak teman kita main, kalau yang cewek main rumah-rumahan gitu ya, main masak-masakan. Ternyata teman yang diajak main tuh nggak mau main sama kita. Akhirnya kita jadi cemberut, diem sendirian di kamar, ngedumel sendiri gitu ya, dan merasa kayak, kok aku digituin sih? Kok aku kayaknya nggak punya temen sih? Nah, itu. Atau misalnya kalau teman-teman yang cowok, ngajak temennya main sembunyi-sembunyian gitu ya. Kalau di Kak Niko di Jember tuh namanya singit-singitan. Nah, kalau di sini namanya lain pasti, sembunyi-sembunyian. Terus waktu diajak main, nggak ada yang mau teman-teman, sibuk main sendirian. Nah, akhirnya bukannya kita cari permainan yang lain, kita jadinya sedih, datang ke papa mama kita nangis gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya udah besar gitu ya, udah sekolah, pas kalian mungkin SMP atau SMA, lagi banyak tugas nih, banyak tugas, banyak kerjaan. Nah, ini kalian belum ngerjain karena mungkin sibuk selama ini. Nah, waktu kalian lihat keluar rumah, ada teman-teman seumuran kalian yang udah kayaknya seneng banget gitu main sendiri dan kayaknya mereka tuh nggak ada tugas, nggak ada beban gitu ya. Nah, waktu kalian lihat itu kalian sedih, bukannya menyelesaikan tugas, kalian malah karena merasa sedih gitu ya, merasa kok kayaknya dunia ini nggak adil banget sih. Akhirnya kalian malah nonton film, malah main games dan lain-lain dan bukannya menyelesaikan tugas kalian. Nah, itu adalah contoh-contoh mengasihani diri kita sendiri. Atau mungkin ini buat teman-teman yang udah kerja. Ketika kita udah kerja, misalnya di pekerjaan kita lagi banyak tugas gitu ya, lagi banyak masalah, banyak teman-teman yang keluar dan akhirnya tugasnya dilimpahin ke kita.
Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus selesaiin itu semua kan. Dan kita merasa kayak, kok kayaknya nggak adil banget sih dunia ini. Dan ketika kita merasa seperti itu, kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Kita akhirnya mengerjakan setiap tugas-tugas kita tuh dengan penuh beban dan merasa kayak, kayaknya nggak ada yang perhatian sama aku deh. Kayaknya nggak ada yang sayang sama aku deh. Dan kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sayang sama kita. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana kita merasakan perasaan self-pity ini atau mengasihani diri kita sendiri. Nah, makanya sebetulnya topik hari ini sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita dan bahkan kita sering melakukannya, teman-teman. Dan yang menjadi dasar dari perasaan ini adalah satu pemikiran ini. Ketika kita merasakan mengalami self-pity ini atau mengasihani diri kita sendiri, yang jadi dasarnya yang kita rasakan adalah kita merasa bahwa kita adalah korban dari permasalahan yang kita hadapi, dari keadaan yang sedang kita alami ini. Kita merasa bahwa kita adalah korban. Slide yang selanjutnya. Yang dimaksud korban ini bukan maksudnya kalau misalnya kita kecelakaan dan kita jadi korban, itu kan memang benar-benar kita jadi korbannya ya teman-teman. Tapi sebetulnya ketika kita merasakan self-pity atau mengasihani diri sendiri ini, kita hanya merasa bahwa kita adalah korbannya. Karena belum tentu kita adalah korban yang sebenarnya dari masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, yang jadi masalahnya adalah kita punya mentalitas korban atau victim mentality. Nah, karena itu ini satu hal yang harus kita perhatikan. Karena self-pity ini bukan satu hal yang baik sebenarnya. Kalau kita nggak benar-benar berhati-hati, ketika kita merasakan hal ini, dan kita terus-menerus mengasihani diri kita sendiri dengan cara yang salah, pada akhirnya kita akan berbuat dosa, dan dosa itu akan mengarah kepada dosa-dosa yang lain juga. Kenapa? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat kenapa ini adalah hal yang salah dan kita harus waspada. Nah, teman-teman, di Alkitab sendiri ada seorang tokoh yang juga merasakan seperti ini. Merasakan self-pity atau mengasihani dirinya sendiri. Siapakah dia? Dia adalah seorang nabi yang kita udah sering dengar ceritanya waktu sekolah minggu. Seorang nabi yang masuk ke dalam perut ikan besar. Siapa? Nabi Yunus. Nah, teman-teman, kita pasti akrab dengan ceritanya Nabi Yunus. Apalagi ketika dia naik ke kapal menuju ke Tarsis karena dia melarikan diri, disuruh Tuhan melakukan tugas ini, tapi dia nggak mau dengerin itu tugasnya dari Tuhan dan dia kabur gitu ya. Ketika kabur, dia naik kapal, di situ tenggelam dan dimakan ikan besar. Nah, itu cerita yang kita sangat akrab. Tapi setelah dia dimakan ikan besar, nah mungkin banyak dari kita yang agak lupa ceritanya. Nah, teman-teman, setelah Nabi Yunus dimuntahkan sama si ikan besar ini ya ceritanya, akhirnya si Nabi Yunus ini bertobat. Awalnya dia nggak mau mendengarkan perintah Tuhan, karena Tuhan menyuruh dia kan, pergilah kamu ke Niniwe dan beritakanlah firman Tuhan, supaya orang-orang yang ada di Niniwe itu bertobat. Tapi Yunus nggak mau mendengarkan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang di Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Dan Yunus merasa kalau nggak adil kalau Tuhan itu mengampuni mereka. Nggak adil kalau Tuhan mengasihi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang nggak pantas dikasihi oleh Tuhan. Makanya Yunus nggak mau mendengarkan perintah Tuhan ini. Akhirnya Yunus kabur dan dimakan ikan besar. Nah, setelah dimuntahkan oleh ikan besar itu ya, akhirnya Yunus bertobat dan ya udah deh, aku ikutin perintah Tuhan lah. Yunus pergi ke Niniwe dan dia memberitakan firman Tuhan yang diperintahkan kepada dia. Setelah Yunus berkhotbah gitu ya, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, herannya teman-teman, orang-orang di Niniwe itu langsung bertobat. Dan ketika Yunus melihat pertobatan orang Niniwe ini, bukannya senang, Nabi Yunus malah marah. Dia jengkel kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yunus pasal 4, ayat 1-5, Yunus nih ngomong demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Di ayat yang kedua, Yunus berkata demikian. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Karena aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Lalu ayat 3 Yunus berkata, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Di ayat yang kelima, dikatakan Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Nah, teman-teman, kenapa Nabi Yunus marah? Nah, tadi dikatakan bahwa Yunus dari awal itu tahu sebetulnya bahwa ketika ia memberitakan firman Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan mengampuni orang Niniwe dan orang Niniwe akan bertobat. Itu sebabnya Yunus memilih untuk kabur. Dia memilih untuk pergi ke Tarsis dan gak mau ke Niniwe karena dia tahu Tuhan pasti mengampuni orang-orang Niniwe. Dan ketika apa yang sudah dipikirkan oleh Yunus itu benar-benar terjadi, Yunus marah. Karena menurut dia, buat apa sih Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe itu? Mereka tuh nggak pantas diampuni Tuhan. Mereka tuh nggak layak dikasihi sama Tuhan. Makanya ketika Tuhan benar-benar mengampuni mereka, ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, Yunus marah sama Tuhan. Karena Yunus merasa Tuhan ini nggak adil. Buat apa sih orang-orang seperti mereka Tuhan ampuni? Harusnya kan mereka dihanguskan aja, dihukum aja sama Tuhan, karena mereka pantas mendapat hukuman itu. Makanya ketika Tuhan mengampuni orang Niniwe, Yunus marah. Yunus marah sama Tuhan, Yunus ngomel sama Tuhan. Dan seperti kita juga, waktu kita ngomel, waktu kita merasa ada sesuatu yang gak adil, nah si Yunus akhirnya pergi, memilih untuk keluar meninggalkan kota itu, dan dia pergi menyendiri, dia ngomel sendiri. Nah, ini adalah satu kondisi yang sama seperti kita tadi, teman-teman, ketika kita mengasihani diri kita sendiri. Ketika kita merasa ada suatu ketidakadilan, ada suatu masalah, dan kita merasa kayak, kok sepertinya dunia ini nggak adil, kok sepertinya Tuhan ini nggak adil. Nah, apa yang dilakukan sama Nabi Yunus itu sama seperti apa yang kita lakukan selama ini ketika kita merasakan self-pity atau mengasihani diri kita sendiri. Terus di ayat yang selanjutnya, Yunus juga marah kepada Tuhan. Ketika waktu itu Yunus kan bikin pondok gitu ya, terus sama Tuhan ditumbuhkan pohon jarak gitu. Nah, ketika pohon ini ditumbuhkan, besoknya Tuhan mengizinkan ada ulat. Nah, akhirnya ulat ini menggerogoti si pohon jarak itu, dan pohon itu pun akhirnya layu gitu ya, daunnya berguguran. Dan lagi-lagi Yunus marah sama Tuhan. Yunus marah karena ia merasa, kok Tuhan jahat banget sih, Tuhan nggak adil sih. Kenapa kok pohon jarak yang selama ini melindungi aku dari panasnya matahari, Tuhan izinkan itu jadi layu, dan akhirnya aku kepanasan lagi. Dan Yunus marah kepada Tuhan, dia mengatakan demikian di ayat yang ke-8. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Lalu Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ini marahnya parah banget, teman-teman. Si Nabi Yunus ini marahnya sampai dia pengen mati aja. Padahal sebetulnya salah nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mau mengampuni Niniwe itu kan ya terserah Tuhan ya. Tuhan mau mengizinkan pohon jarak itu mati itu juga terserah Tuhan. Tapi Yunus merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil, bahwa apa yang ia alami, apa yang ia rasakan itu adalah suatu bentuk ketidakadilan Tuhan. Makanya Yunus sangat marah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Minta tolong satu orang bacakan untuk kita semua, Yunus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ada yang bersedia? Kami, Kak. Silakan yang bersedia aja. Nih, Kak, Mei. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Selanjutnya Mei, ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Oke, thank you Mei. Nah teman-teman, ini adalah jawaban Tuhan ketika Yunus marah sama Tuhan. Tuhan pengen jawab, kenapa kamu marah sama hal yang itu bukan jadi keputusanmu? Ketika Tuhan mengampuni Niniwe,
Itu adalah keputusan Tuhan, dan menurut Tuhan itu ada keputusan yang terbaik. Kenapa Yunus marah sama keputusan yang Tuhan buat itu? Nah, teman-teman, dari satu cerita Alkitab ini, kita bisa belajar tentang apa self-pity itu, atau mengasihani diri sendiri. Seorang penulis Kristen namanya John Bloom, dia mengatakan demikian dalam salah satu artikel yang dia tulis. Self-pity is our sinful, selfish response to something not going the way we think it should. Atau bahasa Indonesianya, mengasihani diri sendiri adalah respon kita yang egois dan berdosa terhadap satu hal yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, kita lihat ketika Yunus tadi marah sama Tuhan. Kenapa dia marah? Karena apa yang terjadi itu nggak sesuai dengan apa yang Yunus harapkan. Dalam hidup kita juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Ada momen-momen, ada waktu ketika kita merasa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tuh nggak sesuai dengan apa yang selama ini kita pikirkan, apa yang selama ini kita harapkan. Mungkin di masa-masa pandemi gini, kita berharap kita tetap bisa jalan-jalan, kita masih tetap bisa senang-senang gitu ya pergi keluar, tapi ketika kita harus di rumah aja, ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain mungkin ya, ketika kita bosan di rumah, kita mikir kayak, kok Tuhan tuh nggak adil sih? Kok dunia ini kayaknya nggak adil banget sih? Dan pada akhirnya kita merasa self-pity ini, kita mengasihani diri kita sendiri. Dan nggak jarang ketika kita merasakan hal ini, kita malah makin jatuh ke dalam dosa. Kita jadi meragukan Tuhan, kita jadi makin nyala-nyalain Tuhan, dan malah mungkin terkadang kita malah jatuh ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus waspadai, teman-teman. Karena sebetulnya self-pity atau mengasihani diri sendiri adalah suatu dosa yang sebetulnya akar permasalahannya itu adalah masalah sudut pandang atau perspektif. Self-pity is a problem of sight. Ini adalah masalah sudut pandang kita, masalah perspektif kita. Orang-orang yang merasakan hal ini, mereka merasa bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang berdaulat, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang adil. Karena mereka mengambil keputusan, karena mereka menilai apa yang mereka alami itu hanya berdasarkan dengan apa yang ada di hadapan mata mereka. Sehingga nggak jarang ketika kita mengalami hal ini, kita merasa kayak, iya ya, kok kenapa kayaknya aku ini sangat perlu dikasihani. Karena sepertinya aku jadi korban, aku yang jadi aku jadi korban, karena sepertinya dunia ini nggak adil, karena sepertinya orang-orang yang ada di sekitar itu nggak adil sama kita. Nah, pada akhirnya kita jadi menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan sepertinya jahat sama kita. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dan kita harus kembali melihat apakah sudut pandang yang kita punya, apakah perspektif yang kita punya itu sudah benar, teman-teman. Kalau perspektif yang kita punya salah, kalau sudut pandang yang kita punya salah, ya jangan heran kalau misalnya kita berpikirnya seperti Nabi Yunus tadi. Kita merasa bahwa apa yang dialami, apa yang terjadi itu adalah satu hal yang seperti ketidakadilan terjadi gitu. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya dalam Alkitab. Kita sama-sama mau lihat dari kisah Daud. Teman-teman, di awal sebelum ia menjadi raja gitu ya, sebelum Daud dinobatkan jadi raja, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, karena Saul pengen membunuh Daud. Nah, di dalam masa pengejarannya itu, Daud banyak menulis mazmur-mazmur yang begitu indah, yang saat ini kita baca. Nah, teman-teman, sebetulnya dalam kondisi Daud, sangat-sangat wajar, dan sangat-sangat boleh terjadi gitu ya. Kalau misalnya Daud merasa, atau Daud ingin mengasihani dirinya sendiri. Sangat wajar kalau Daud ini merasakan self-pity itu ya tadi. Itu adalah hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena Daud merasakan masalah yang begitu banyak. Dan pada kondisi ini, Daud benar-benar jadi korban, teman-teman. Dia benar-benar jadi korban dari pengejaran yang dilakukan oleh Saul. Tapi kita lihat dalam Mazmur, ketika Daud mengalami berbagai masalah yang kelihatannya sangat besar dan tidak kunjung selesai-selesai itu, Daud malah mengatakan demikian dalam Mazmur yang dia tulis. Mazmur pasal 54 ayat 2-3. Daud mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu.
Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Lalu dalam ayat 3, Daud mengatakan, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Nah, teman-teman perhatikan kata yang dicetak tebal itu ya. Mereka tidak mempedulikan Allah. Ketika Daud mengalami semuanya itu, Daud tidak pernah sekalipun menyalahkan Allah. Daud tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu nggak adil sama dia. Daud tidak pernah merasa bahwa Tuhan nggak peduli sama dia. Daud nggak pernah merasa bahwa Tuhan nggak mengasihi dia. Padahal mungkin kalau kita yang berada di posisi Daud, kita akan mengatakan hal-hal seperti itu pada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau nggak adil? Tuhan, kenapa Tuhan nggak memperhatikan aku? Kenapa Tuhan nggak menunjukkan kasih Tuhan kepadaku? Kalau kita yang berada di posisi Daud, sangat mungkin dan sangat wajar kalau kita mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi Daud tidak pernah mengatakan hal-hal itu kepada Tuhan. Dan bahkan Daud meminta tolong. Daud berserah kepada Tuhan. Daud tidak jatuh ke dalam dosa self-pity ini. Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Kenapa? Karena dari kata-kata yang dicetak tebal itu kita bisa melihat bahwa self-pity ini sebetulnya merupakan dosa. Karena kita berusaha mengabaikan dosa. Ini merupakan sebuah dosa karena kita mengabaikan Tuhan. Ketika kita mengabaikan dan kita tidak melibatkan Tuhan dari kehidupan kita sehari-hari, pada saat itu kita akan mengalami self-pity dan kita akan mengasihani diri kita sendiri. Nah, Daud nggak jatuh ke dalam dosa self-pity ini karena Daud mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu Daud dihimpit oleh musuh-musuhnya, ia ditekan dari kanan kiri, meskipun teman-temannya berbalik melawan Daud, meskipun semua harapan tampak hilang ya teman-teman. Daud nggak jatuh ke dalam dosa self-pity ini. Daud nggak playing victim. Dia nggak merasa jadi korban. Dia nggak menyalahkan Tuhan atas apa yang ia alami. Daud tidak mengasihani dirinya sendiri karena ia hidup dengan percaya bahwa kedaulatan Tuhan yang maha kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa itu senantiasa menjaga dan melindungi Daud dalam setiap keadaan. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, sebetulnya ketika kita baca Alkitab kita ya, Alkitab itu adalah fakta. Bukan dongeng yang ditulis oleh orang gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita baca di Alkitab, sebetulnya ada satu pribadi yang sangat-sangat boleh, sangat-sangat wajar merasakan self-pity ini. Ada satu pribadi yang sangat-sangat wajar untuk mengasihani dirinya sendiri. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, kalau ketika kita mengalami self-pity ini, kita merasa bahwa kita adalah korban gitu ya. Kita merasa bahwa kita adalah korban. Padahal belum tentu kita benar-benar korban. Cuma kita merasa aja bahwa kita adalah korban. Kita merasa bahwa orang-orang di luar sana nggak adil sama kita. Kita merasa bahwa Tuhan nggak sayang sama kita. Kita merasa mungkin dunia ini nggak adil sama kita. Nah, tapi teman-teman, Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dan ia melayani selama 3,5 tahun di dunia, Tuhan Yesus benar-benar banyak mengalami ketidakadilan yang ia rasakan, teman-teman. Ia harus dihina oleh banyak orang. Ia harus dicerca. Ia harus dihukum bahkan kita lihat. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, sebetulnya sangat-sangat boleh dan sangat-sangat wajar Tuhan Yesus untuk mengasihani dirinya sendiri. Karena terlalu banyak hal yang ia alami itu sebetulnya bukan salahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah mengalami kesalahan apapun sampai ia harus dihukum seperti demikian, teman-teman. Dan ketika kita lihat pada waktu Tuhan Yesus berkumpul bersama murid-muridnya gitu ya. Waktu Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Waktu itu Petrus menarik Tuhan Yesus dan menegur Tuhan Yesus. Petrus ngomong ke Tuhan Yesus, Tuhan jangan sampailah hal itu terjadi Tuhan. Petrus ngomong, semoga
Allah menghindarkan hal-hal itulah dari kehidupan Tuhan Yesus. Gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya ketika Tuhan Yesus akan mengalami berbagai penderitaan yang akan ia rasakan itu, Tuhan Yesus sangat bisa untuk mengasihani dirinya sendiri. Itu sangat mungkin bagi Tuhan agar ia merasakan self-pity atau mengasihani dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus nggak demikian, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan Yesus menegur Petrus karena menurut Tuhan Yesus, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Puncak bahwa Tuhan Yesus tidak terjebak dalam sikap self-pity atau mengasihani dirinya ini adalah ketika ia benar-benar mengalami dan menjalani penderitaan itu. Waktu ia sedang menuju kepada penyalipannya, banyak orang menangisi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ngomong ke mereka, janganlah kamu menangisi aku. Nah, teman-teman, semuanya itu Tuhan Yesus lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Dan teladan yang Tuhan berikan ini seharusnya juga menjadi landasan buat kita. Kenapa Tuhan Yesus nggak mengasihani dirinya sendiri? Padahal Tuhan Yesus sebetulnya sangat boleh, sangat bisa, dan sangat mungkin untuk mengasihani dirinya sendiri. Karena apa yang Tuhan Yesus rasakan, apa yang Tuhan Yesus harus alami itu sebenarnya bukan salah Tuhan Yesus. Tapi itu semua ia lakukan untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena itulah Tuhan Yesus sebetulnya sangat boleh, sangat wajar untuk merasakan self-pity tadi. Tetapi kenapa Tuhan Yesus nggak melakukannya? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang ia alami, apa yang ia rasakan itu semuanya berada di dalam kedaulatan Allah Bapa. Dan itu semua bukan karena Allah nggak mengasihi Tuhan Yesus, melainkan itu karena Allah mengasihi Tuhan Yesus dan karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua ciptaannya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa self-pity ini. Nah, teman-teman, ketika kita juga mengalami banyak masalah, ketika mungkin keadaan kita saat ini sangat berat gitu ya, kita merasa kok sepertinya banyak ketidakadilan yang kita alami sih. Masalah ini belum selesai, muncul masalah lain. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, kita rasanya mungkin makin dikit punya teman gitu ya. Karena kita mau cerita kemana, kita bingung. Teman-teman kita kayaknya jauh banget, kita cuma bisa berhubungan sama mereka hanya sebatas lewat gadget, lewat media sosial. Mungkin seringkali kita jadi overthinking, kita jadi negative thinking, dan kita merasa kayak, Tuhan ini sayang gak sih sama aku? Tuhan ini peduli gak sih sama aku? Kok kayaknya dunia ini sangat-sangat gak adil sih sama aku? Ketika orang lain mungkin bisa enak-enakan di luar sana, aku harus menderita sendirian. Ketika teman-temanku bisa enjoy, bisa senang-senang, kenapa aku harus merasakan masalah-masalah ini? Nah, mungkin kita sering merasakan hal-hal itu, sehingga pada akhirnya kita jadi self-pity. Kita jadi mengasihani diri kita sendiri. Dan gak jarang kita jadi meragukan Tuhan, kita jadi gak percaya sama kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa itu adalah hal yang salah. Self-pity adalah sebuah dosa di mana kita mengabaikan Tuhan, sebuah dosa di mana kita melupakan semua pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, itu adalah bentuk kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga, yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat disayang oleh Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya kita ingat, kalau misalnya tiba-tiba kita merasa begitu banyak masalah dan kita merasakan self-pity tadi, atau kita mulai mengasihani diri kita sendiri, ingatlah kepada pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Bahwa kita adalah ciptaan yang berharga, bahwa kita adalah anak-anak yang Tuhan sayang, yang Tuhan kasihi. Dan di akhir aku ingin menutup dengan 3 cara gitu ya. Bagaimana cara kita untuk berjuang melawan rasa self-pity yang kita rasakan tadi. Ada 3 cara yang ingin aku bagikan. Yang pertama adalah ketika kita mulai merasakan hal itu, marilah kita berdoa dan kita bertobat kepada Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mulai meragukan
Tuhan dalam hidupku. Tuhan, aku mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidupku. Kita doa, kita minta tolong supaya Tuhan boleh menolong kita, memberi kita kekuatan. Dan kalau misalnya kita sudah meragukan atau mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita berbalik bertobat kepada Tuhan. Nah, langkah yang berikutnya adalah ingatlah akan janji Tuhan dan identitas kita, siapa diri kita dalam Alkitab. Nah, seringkali ketika kita mengalami masalah atau ketika kita menderita, kita lupa sama janji-janji Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan berjanji bahwa kita, ketika kita berjuang mengikut Tuhan, ketika kita berjuang mengikuti perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sebuah upah. Dan seringkali kita juga lupa kan siapa identitas kita di dalam Tuhan. Ketika kita merasakan self-pity tadi, atau ketika kita mengasihani diri kita sendiri, kita merasa bahwa kita bukanlah orang yang berharga, bahwa kita tidak dipedulikan oleh orang lain. Kita merasa bahwa dunia ini nggak adil, bahwa orang-orang nggak sayang sama kita, orang-orang nggak perhatian sama kita. Kita merasakan hal-hal itu. Kita lupa kan siapa identitas kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Dan bahkan karena betapa berharganya kita, betapa dikasihinya kita oleh Tuhan, Tuhan sampai rela datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita, menebus dosa kita, supaya kita dilepaskan dari kuasa dosa dan maut, teman-teman. Itu bukan hal yang enteng, itu bukan hal yang sepele. Mungkin kita merasa semuanya hal itu seperti hal yang, oh ya wajarlah Tuhan merasakan, wajarlah Tuhan melakukan semuanya itu untuk aku. Gitu. Itu bukanlah suatu hal yang harus kita wajarkan, teman-teman. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah suatu hal yang luar biasa dan hadiah yang begitu luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita mungkin merasakan self-pity atau mengasihani diri kita sendiri, ingatlah akan janji Tuhan dan identitas kita yang sebenarnya di dalam Alkitab. Lalu langkah yang ketiga adalah berkonsultasilah kepada saudara seiman. Kalau teman-teman mungkin bingung dengan apa yang kalian alami, begitu ya. Kalau kalian misalnya merasakan kayak banyak masalah, merasa capek, atau mungkin ada yang dari kita yang mulai merasa depresi, capek dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mulailah terbuka dengan orang lain. Belajarlah untuk berkonsultasi, bercerita kepada teman-teman kalian. Dan garis bawahi kata saudara seiman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cerita atau curhat kepada orang yang salah, bisa-bisa kita mendapat nasihat atau masukan yang salah dan kurang baik juga. Oleh karena itu, yang paling aman, yang paling tepat adalah kita bercerita kepada saudara seiman kita. Misalnya, di dalam Komsel ini kita punya komunitas yang baik, komunitas yang membangun. Nah, kalau kita punya masalah dan teman-teman mungkin udah capek gitu ya, belajarlah untuk mulai terbuka, mulai bercerita. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan, saling menolong di masa-masa yang sulit ini. Dan kalau mungkin teman-teman susah untuk bercerita di depan banyak orang gitu ya. Apalagi mungkin kalau misalnya karena ini di-record gitu, teman-teman susah, nggak apa-apa. Japri aja. Atau PC personal chat. Bisa ke aku, ke Koyo, atau mungkin ke koko-koko, cici-cici yang lain yang mungkin mereka sudah pernah mengalami dan lebih berpengalaman. Sehingga mereka juga bisa memberikan nasihat-nasihat dan masukan yang baik. Atau mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di gereja kita. Siapa tahu ketika mereka memberikan nasihat dan masukan kepada kita, kita bisa jadi lebih kuat dan kita merasa, oh iya, ada orang-orang yang perhatian sama aku, ada orang-orang yang peduli sama aku. Nah, teman-teman, ini adalah 3 langkah yang bisa kita lakukan. Dan kalau saat ini teman-teman merasakan self-pity tadi, atau kalian mulai mengasihani diri kalian sendiri, hati-hati, kita harus waspada. Jangan sampai hal itu malah membuat kita semakin berdosa. Kita semakin meragukan Tuhan, kita semakin mengabaikan Tuhan, kita jadi lupa sama Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita jatuh kepada semua dosa itu, kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, teman-teman. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini, sharing hari ini boleh menguatkan kita dan kembali mengingatkan kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat sayang kepada kita, dan Tuhan yang berdaulat. Karena tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini
di luar kedaulatan Tuhan. Karena itu jangan kita khawatir, jangan kita takut. Meskipun saat ini kita mengalami banyak masalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang satu topik, yaitu self-pity. Suatu hal yang seringkali kami lakukan, kami rasakan. Seringkali ketika kami mengalami masalah, ketika kami merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak seperti apa yang kami pikirkan, tidak seperti apa yang kami harapkan. Kami jadi sering mengasihani diri kami sendiri, Tuhan. Bukannya berbalik kepada Tuhan, kami malah berbalik kepada diri kami sendiri. Kami malah menggunakan kekuatan kami sendiri untuk menghadapi semuanya itu. Sehingga pada akhirnya kami jadi capek, kami jadi makin burn out, dan kami bingung harus melakukan apa, Tuhan. Terima kasih karena malam hari ini kami boleh diingatkan melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan. Mungkin seringkali kami seperti Yunus, Tuhan. Kami meragukan kehendak Tuhan, kami meragukan keputusan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami boleh kembali berbalik pada Tuhan, kami boleh bertobat. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Bahwa meskipun banyak masalah yang kami hadapi, kami boleh terus tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang paling tahu, paling paham siapa diri kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh terus percaya, berserah kepada Tuhan. Dan yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah bukti nyata kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Ibel.